Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Sresta dengan NIM 22122643, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal proyek transkripsi saya yang berjudul Pengembangan Chatbot Rekomendasi Obat Berbasis Large Language Model di PT Harmonix Teknologi Tinta. Saat ini kita berada di era di mana pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI memainkan peran besar dalam mendorong efisiensi dan inovasi di berbagai sektor layanan digital, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu bentuk implementasi AI yang semakin populer adalah chatbot. Chatbot hadir sebagai solusi modern untuk menggantikan layanan pelanggan konvensional dengan sistem yang otomatis dan responsif. Chatbot mampu memberikan pengalaman interaksi yang cepat dan efisien, khususnya di sektor kesehatan digital. Masyarakat semakin membutuhkan akses terhadap informasi medis yang tidak hanya cepat, tapi juga valid dan dapat dipercaya. Disinilah chatbot menjadi sangat relevan. Untuk menghasilkan chatbot yang lebih cerdas dan kontekstual, kami menggunakan metode RAG, atau Retrieval Augmented Generation. Metode ini menggabungkan kemampuan pencarian informasi dengan model generatif, sehingga jawaban yang diberikan bisa lebih akurat dan sesuai konteks keluhan pengguna. Dengan mengintegrasikan chatbot ke dalam sistem health tech, kita tidak hanya menjawab kebutuhan informasi media, tapi juga menciptakan nilai tambah dan keunggulan digital yang strategis sebagai perkembangan bisnis. Kemudian untuk manfaat secara teknis, sistem ini merupakan implementasi nyata dari teknologi Natural Language Processing atau NLP yang dipadukan dengan metode Retrieval Augmented Generation. Dengan pendekatan ini, sistem mampu menghasilkan rekomendasi obat yang relevan secara otomatis berdasarkan keluhan pengguna. Teknologi ini memungkinkan proses pencarian informasi dilakukan dengan cepat, sehingga sangat ideal untuk diterapkan dalam platform layanan kesehatan digital. Kemudian dari sisi non-teknis, chatbot ini memiliki manfaat langsung bagi masyarakat umum, salah satunya sebagai media edukasi awal terkait penggunaan obat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan literasi kesehatan digital bagi instansi atau organisasi layanan kesehatan. Selanjutnya, untuk peran dan kontribusi, saya berperan sebagai full stack developer sekaligus project eksekutor, yang di mana saya bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap progres perkembangan sistem mulai dari awal hingga akhir. Kontribusi saya dimulai dari tahap perumusan ide dan analisis kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan dengan menyusun dan melakukan dilanjutkan dengan perancangan arsitektur sistem chatbot yang menjadi inti dari proyek ini. Kemudian saya juga menyusun dan melakukan pre-processing terhadap dataset obat yang digunakan sebagai dasar sistem rekomendasi. Kemudian dari sisi teknologi, saya mengimplementasikan metode RAG yang menggabungkan kemampuan pencarian dokumen menggunakan FAIS dengan model NLP untuk menghasilkan respon yang relevan. Kemudian untuk tampilan sistem, saya mengembangkan antarmuka chatbot menggunakan framework Streamlit, sekaligus melakukan integrasi antara front end dan back end agar sistem berjalan secara utuh dan responsif. Selanjutnya saya juga melakukan pengujian sistem dan evaluasi berdasarkan hasil uji coba, serta melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. Semua proses ini juga saya dokumentasikan dalam laporan proyek magang. Selanjutnya, berikut merupakan alur pengembangan produk yang saya jalankan selama proyek magang ini. Proses ini dibagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama ada tahap onboarding, di mana saya melakukan setup ide dan lingkungan kerja, kemudian eksplorasi model LLM, dan pustaka Hugging Face sebagai fondasi awal dalam memahami ekosistem teknologi yang digunakan. Lalu masuk ke tahap pemahaman proyek yang terdiri dari eksplorasi data dan penentuan metodologi. Di sini saya mulai memahami karakteristik data serta merancang pendekatan teknis yang akan digunakan dalam proyek. Kemudian tahap berikutnya adalah prototyping. Di tahap ini saya melakukan proses data cleaning dan ingestion, kemudian dilakukan dengan prompt engineering, kemudian implementasi pipeline, serta pembangunan sistem rekomendasi berbasis RAG. Setelah sistem berjalan, saya melakukan evaluasi terhadap performa model untuk memastikan
akurasi rekomendasi yang dihasilkan. Setelah prototipe selesai, saya masuk ke tahap integrasi front-end. Ini mencakup pembuatan tampilan antarmuka menggunakan Streamlit, integrasi model NLP ke dalam UI, serta evaluasi antarmuka dan fitur dari sisi pengguna. Kemudian, tahap terakhir adalah tahap pengujian, yang dimana meliputi pengujian fungsional, kemudian pengujian sistem, dan pengujian user acceptance test. Ini untuk memastikan sistem diterima dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian melalui tahapan ini, saya memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga usable dan relevan secara praktis. Selanjutnya berikut adalah daftar seluruh fitur yang telah berhasil dikembangkan dalam sistem chatbot saya. Yang pertama adalah home. Jadi halaman home ini merupakan tampilan awal yang ditampilkan kepada pengguna saat pertama kali mengakses sistem chatbot rekomendasi obat berbasis web ini. Pada bagian atas terdapat navigasi yang berupa tombol home, konsultasi, riwayat, tentang, dan logout, serta informasi nama pengguna yang sudah login. Jadi navigasi ini memudahkan pengguna untuk berpindah halaman sesuai kebutuhan. Di bagian tengah, ini ada kalimat ajakan, tanya keluhanmu, temukan obat. Ini menjadi tagline utama sistem. Jadi pesan ini mengarahkan pengguna untuk mulai berinteraksi dengan chatbot dalam menemukan rekomendasi obat yang sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Kemudian terdapat tombol apa keluhanmu, yang dimana itu menjadi pintu awal untuk menuju ke fitur konsultasi atau fitur utama chatbot ini. Jadi secara keseluruhan halaman home ini berperan sebagai pengantar yang menyampaikan tujuan utama sistem kepada pengguna, serta mengarahkan mereka untuk memulai proses konsultasi obat secara efisien. Selanjutnya ada halaman sign up. Jadi halaman sign up ini merupakan fitur yang disediakan untuk pengguna baru melakukan pendaftaran akun sebelum dapat mengakses fitur-fitur utama dari sistem chatbot rekomendasi obat ini. Jadi pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi 3 field utama, yaitu username, password, dan konfirmasi password. Jadi setelah semua data terisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol daftar untuk menyelesaikan proses registrasi. Jika pendaftaran berhasil, pengguna akan diarahkan untuk melakukan login ke dalam sistem. Selanjutnya ini halaman login. Jadi halaman ini menampilkan 2 elemen utama, yaitu kolom input untuk username dan password. Jadi jika informasi yang dimasukkan benar, pengguna dapat masuk ke dalam sistem dan mengakses seluruh fitur yang tersedia. Jadi fitur ini juga berguna untuk menjaga keamanan akses serta memastikan bahwa riwayat konsultasi dan data pribadi hanya dapat diakses oleh pengguna yang bersangkutan. Selanjutnya halaman konsultasi. Jadi halaman konsultasi ini merupakan fitur utama dari sistem chatbot yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan pengguna dalam memberikan rekomendasi obat berdasarkan keluhan yang diketikkan. Pada halaman ini, pengguna dapat menginput keluhan secara bebas dalam bentuk teks pada kolom percakapan yang tersedia. Sistem akan merespons secara otomatis dengan memberikan pertanyaan lanjutan yang paling sesuai berdasarkan input pengguna. Tampilan halaman ini dibuat menyerupai antarmuka chat, di mana balasan dari chatbot muncul dalam bentuk bubble chat. Selain menampilkan nama obat, sistem juga menyertakan informasi penting seperti efek samping, perhatian khusus, dan juga peringatan penggunaan. Sehingga pengguna bisa lebih bijak sebelum mengonsumsi obat tersebut. Selanjutnya ada halaman riwayat konsultasi, yang dimana halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh hasil percakapan atau konsultasi yang telah dilakukan pengguna sebelumnya dengan chatbot. Setiap riwayat mencakup informasi keluhan yang diinputkan, seperti usia, alergi jika ada, kemudian rekomendasi obat yang diberikan oleh sistem, serta penjelasan tambahan seperti indikasi, efek samping, perhatian khusus, dan peringatan penggunaan obat. Riwayat ini ditampilkan dalam bentuk blok informasi yang terpisah berdasarkan waktu atau sesi konsultasi, sehingga pengguna dapat dengan mudah meninjau kembali saran yang pernah diberikan. Jadi fitur ini berguna sebagai dokumentasi pribadi bagi pengguna, terutama untuk melihat rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya tanpa harus mengulangi proses konsultasi dari awal.
Selanjutnya ada halaman tentang, jadi ini berisi informasi eh, pengenalan mengenai sistem chatbot yang diberi nama QuickMate Chatbot. Jadi tujuannya untuk membantu menemukan obat yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, menyesuaikan rekomendasi obat dengan alergi dan usia, serta memberikan informasi yang paling terkait dengan penggunaan obat. Selanjutnya, ini adalah foto-foto kegiatan saya. Saya magangnya dilakukan secara online atau work from home. Jadi ini pertama, ini dilakukan rutin selama 4 bulan penuh. Jadi dan dilakukannya melalui Google Meet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.